Updates. Hari ini kita mau bahas tentang... Bisa pelan aja nggak kok? Kita lagi semangat-semangatnya nih, Mas. Lu Kelly apa gimana sih? Bisa ngerusak Kelly, mic. Terus sampai begini lagi. Kelly tuh. Ada yang update apa kok dari Manchester United hari ini? Ada apa? Lalu yang semangat. Gimana? Ada Bruno Fernandes. Kenapa? Yang kemarin... Kok kenapa sih? Kan kau tahu kenapa beritanya. Kan dipancing Kan biar dia- lu yang ngomong gitu. Kan dia bilang katanya MU mengharapkan aku pergi, tapi pelatih enggak. Oke. Gitu kan. Itu keluar setelah tweetnya Pertandingan lawan Bournemouth kemarin kan? Iya, lawan Bournemouth. Itu dari Fabrizio yang Fabrizio ngasih- juga, ngasih ya statement betul, ya. betul. Itu sebenarnya statement kapan sih? Apa baru dikeluarin sekarang? Nah Apa? ini aku bingung sih, soalnya kalau misalkan Itu kan berarti- kayaknya udah berita lama sih, Mas. Iya, itu kan berita soal transfer Iya, udah kan. berita lama, Ya iya. harusnya mungkin keluar waktu bursa transfer. Enggak, kenapa baru sekarang gitu. enggak. Kan si konteksnya si Bruno itu ngomong Nah, itu ya konteksnya United nih, oke. menginginkan aku owner United menginginkan aku pergi, tapi ini enggak, pelatih enggak. Oke. Gitu kan, dan kalau nggak salah ada tambahannya. Tapi ya si pemilik MU ini juga nggak bisa ngasih alasan yang relevan gitu loh kenapa gue harus pergi. Dan tapi kan karena memang Bruno si Amorim mau mempertahankan Bruno, ya makanya dia bertahan gitu. Ini Dan- jawaban ini keluar ketika dia ditanya waktu apa? Apakah press conference Nah, itu setelah nggak tahu. setelah lawan Bournemouth atau apa? Itu aku- Apakah ini berita yang cuma itu tiba-tiba ditimbun? itu tiba-tiba aja Tiba-tiba sih. dikeluarin Tiba-tiba ini aja. gitu. Mungkin kan ini Mas, selama ini kan kita emang taunya dia itu di bid sama Arab. Iya, Al Hilal kan? Iya, Al Hilal, bener, apa Al Ahli bener. ya, lupa gua. Waktu itu kan pernah santer kan, ada Iya. pokoknya bid dari klub Arab. Iya. Habis itu sampai berapa dulu? 100 beritanya juta 100 lebih. ya? Bahkan Iya. ya kita kan aku pun juga sempat ngomong waktu awal-awal Kita udah siap, ada opini kayak udah kita rela kalau emang mau pergi iya, gitu lah. iya, karena aku dulu awal mikir kayak ini kok si Bruno kayak nggak terlalu works di skemanya Amorim, tapi kenapa dipertahankan? Kenapa nggak dijual aja? Kalau emang nggak berfungsi harusnya udah jual aja, duitnya buat beli ya Baleba kan kemarin sempet kayak gitu. Ternyata sekarang ada berita memang si Amorimnya sendiri yang mau Bruno mempertahankan. stay dan Ini ya, keluar beritanya ketika United sedang main yang ada progres. Bournemouth, betul. Iya. Iya, ada Udah kelihatan lah kalau udah mulai reda, Iya. apa namanya, opini-opini 3-4-3 nggak works, 3-4-3 Iya, nggak dan di works. pertandingan itu dia main pakai 4 back. Iya, Iya. yang di mana posisi Bruno sekarang udah nggak banyak yang mempermasalahin. Iya, Tiba-tiba betul. berita ini keluar. Betul, iya. Berarti kan emang Apakah ada isu yang ditutupin dari? nggak usah gitu-gitu, Mas. Berarti kan berarti kan emang media sebrengsek itu aja. Emang Iya, pengen jatuhin ngeganggu kan. United Iya. gitu. Bahkan kemarin Serie A aja juga sempet nyinggung-nyinggung MU. Siapa? Serie A. Serie A? Ada Serie A, ada. Ngapain? Aku lupa dia pokoknya komenin soal performa MU lah ya. Pokoknya kan ya gitulah, nggak MU nggak makan kan emang begitu gitu. Dan ya kenapa dikeluarin ya mungkin karena emang mau nyerang aja sih, Mas. Tapi ya menurut aku kenapa itu keluar pun karena performa MU lagi bagus dan ditambah secara statistik dari tahun 2020 sampai sekarang chance created tuh paling banyak Bruno. Iya. 6 musim terakhir itu Bruno. Cuman satu di musim 22-23 apa 21-22 itu si Trent Alexander-Arnold. Sisanya si Bruno gitu. Dan Iya. bahkan per sekarang nih dari November sampai sekarang golnya banyakan Bruno loh dibanding Mbappe sama Haaland atau apa gitu. Kemarin Masa? ada statistik kayak man. Ya cuman ya gini aja dah buat teman-teman semua mungkin yang nonton podcast ini, buat yang memang fans United udah nggak usah Iya, nggak usah yang terlalu dipeduliin gimana-gimana. sih. Iya, ini kayaknya memang berita udah lama baru keluar sekarang karena memang mau mengganggu stabilitas pemain, stabilitas tim gitu aja dah kayaknya. Ganggu fokus. Ya ini ya kita tahu sendiri United kayak gimana, memang kalau mau ada momen memang lagi bagus-bagusnya Pasti ada yang mau mencoba untuk jatuhin. pasti ada aja masalah, entah nanti digoreng lah pemainnya, Iya, digoreng lah tentang yang nggak perlu, yang memang nggak relevan dengan taktik atau apa, itu pasti ada aja gitu. Ya berarti kan memang kan ya di atas kertas karena emang Amorimnya sendiri yang mau si Bruno stay, ya udah kita kan gak usah berasumsi apa-apa, ya udah biarkan Bruno bermain aja. Toh juga kemarin kan bahas dikit tentang yang kemarin ya dengan main 4-3-3 itu ya kelihatan banget Bruno tuh jadi kunci lagi, lumayan jadi kunci kemarin kan. Ya, kemarin tuh kita sempet
aduh gimana nih Casemiro ditarik, Iya. Maino pemain yang lebih menyerang. Iya. Tapi kemarin juga sempat ada bilang ketika kita main 4 back kita menang 2-0. Karena kita 2-1 nyetak 2 gol dan kebobolan 1. Oh, babak 1. Enggak, kan terakhir kan kita main 4 terakhir. back. Iya, iya, 4 iya, back. iya. Dengan main 4 back kita mencetak 2 gol dan Iya. juga cuman kebobolan 1. Iya. Enggak, aku bantuin. Nggak usah. Ya tapi itulah, itu nanti kita bahas taktik itu ntar buat lawan Aston Villa. Dan terus di pertandingan kemarin pun juga setelah pertandingan ada ini kakaknya Kobbie Mainoo. Ah, itu juga Yang ngapain tuh? dia ternyata modelnya Inggris, Mas. Model? Model kelas atasnya negara Inggris. Kakaknya Mainoo. Kakak kandung? Kakak kandung. Dia bikin Apa? bikin sensasi Free Mainoo. dengan foto di Old Trafford ketika main lawan Bournemouth, tulisannya Free Kobbie Mainoo, betul. Nah, kalau zaman Ferguson yang kayak gini-gini sih udah nggak akan bertahan. Udah nggak akan bertahan gitu. Tapi sorry to say, bukannya apa, cuman untuk Kobbie Mainoo jangan sampai dia keluar. Kalau kemarin Garnacho kan sempat berulah, dia keluar silahkan. Rashford juga berulah, silahkan. Coba, tapi kalau aku pribadi untuk khusus Mainoo, please jangan dikeluarkan. Kalau kau gimana? Kalau aku justru ini jangan disangkut pautin sama Kobinya. Ini emang brengsek kakaknya aja. Ya juga sih, bener juga. Siapa tahu emang si kakaknya doang yang Iya. inisiatif Yang untuk inisiatif ini, nggak untuk ada itu. hubungannya sama Mainoo. Nah justru kalau kayak Nyari gini, exposure juga berarti kakaknya iya ya? justru kalau kayak gini kalau kita sebel sama Mainoo ya salah lah. Iya benar. Siapa Iya, tahu iya. emang nggak ada hubungannya ini Mainoo sama kakaknya sendiri yang ngerasanya adik gue kenapa nggak dimain-mainin nih. bener. Terus dia bikin sensasi kayak gitu. Justru pas gue lihat Instagramnya dia nutup kolom komentar. Si kakaknya Mainoo Iya, ini. gue pengen tahu kan. Ini apa nih reaksi orang-orang sono nih? Ternyata Ternyata kayaknya emang nggak ada yang komen sama sekali. Pokoknya semua postingannya tutup kolom komentarnya. Tapi udah ada yang komen. Dia nggak posting yang dia foto yang pakai baju itu. Iya, Itu kan iya, foto iya. yang posting malah justru media luar kan. Iya, Dia betul, sendiri betul. nggak posting, cuman ada postingan yang udah lama ditutup semua kolom komentarnya. Oh. Dia kayaknya emang cuma nyari sensasi aja. Mungkin cari sensasi doang gitu. Berarti Iya. ini bisa dibilang kakaknya toksik ya. Toksik banget. Iya, Toksik banget. kakak kandung adalah maut ya ini bisa dibilang ya. Kakak adalah maut, betul. Kakak adalah maut. Anjir gue sebel banget dah keluarga-keluarga kayak gini. Maksudku nggak usah ikut campur. Iya. Nggak usah ikut campur. Free Kobbie Mainoo maksudnya yang lebih tahu kan pelatih. Betul. Mereka semua orang ini udah gini dah. Bertindaklah sesuai porsinya. Iya. Lu cuman penonton, lu cuman kakak. Betul. Ya kalau lu mau sesuatu terjadi sama adik lu ngomong sama adik lu. Iya. Lu gini dong biar dimainin sama pelatih lu. Iya. Nggak usah Dia gitu-gitu. Dia mesti bijak lah. Dia Iya. mesti bijak sebagai keluarganya artis enggak deh, sebagai keluarga pemain. Ya, kan? bisa Maksudnya dibilang udah public figure lah. Iya, Iya, harus bijak Kobbie, sih. betul. Karena kalau enggak kan akan menggiring opini kemana-mana gitu. Dan tapi menurut aku setelah pertandingan kemarin pun juga Mainoo oke kan. Iya, Sebetulnya. Tapi aku kayak di remind lagi, anjir nih kita punya pemain dengan footwork sebagus ini loh. Iya. Kita kan waktu lihat Mainoo main kemarin kayak udah lama nih kayak gocekan-gocekan yang mainnya. Iya, Wah betul, iya bener betul. nih kita punya pemain dengan skill set seperti ini gitu. Tapi memang bagus, tapi memang ya dia emang bukan untuk defend. Makanya sebetulnya kalau Mainoo dipasang nama Casemiro kemarin itu beda cerita. Betul. Gitu. Tapi kalau kemarin dia sebagai holding midfield itu yang agak sulit. Jadi mungkin kesimpulannya dari dua berita yang kami bahas hari ini cuman apa ya Man ya? Selentingan-selentingan supaya kayaknya biar ada huru-hara antara supaya ada fans, keramaian antara aja, betul. di timnya United sendiri nggak perlu terlalu digimana-gimanain. Iya. Karena United pun juga gue ngerasa udah ada problem solving soal gimana cara bikin Skema. gol. Iya, Cara udah bikin ada, gol. betul. Sekarang PR-nya adalah gimana biar nggak kebobolan. Betul. Cara bikin golnya kita 9 gol dari 3 pertandingan terakhir udah bagus banget. Udah bagus. Iya. Bahkan sekarang gol kita itu 30. Beda 5 doang sama City. Dan gol kita sama-sama 30 sama seperti Arsenal yang katanya mau juara musim ini. Nah, ya pokoknya mungkin teman-teman ada yang kayak tersulut emosinya atau yang mungkin kayak wah emang iya cukup sampai di diri lu aja sendiri, nggak usah sampai lu mungkin tulis-tulis komen atau ngeser-ngeser berita karena itu akan mungkin jadi bola salju yang akhirnya jadi omongan fans. Mungkin akan jadi berita yang lebih gede lagi digoreng-goreng Iya, sama media. belajarlah gitu. dari Ruben Amorim. Dia pun juga gua nggak akan ngomong ke media siapa yang akan main karena itu
Pasti akan jadi gorengan, dan ya. yang harus kita garis bawahi adalah ya MU sekarang, Amorim sekarang bener-bener kalau ada berita, kalau nggak dari Amorim yang keluar, udahlah nggak usah terlalu diladenin gitu. Ya, jadilah fans seperti Kokoh yang memang terlihat dari umur pun tua tapi memang Bijak, bijak. iya. Karena Kenapa sih bobo ada juga yang tua tapi masih kayak bocah. Siapa? Ada lah pokoknya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton Wave Update. Kita ketemu lagi Di mungkin review, review. preview Preview lawan Aston Villa lawan Villa. Manchester United. See you Sampai guys. jumpa.